suaranya. Kecil ya, bentar. Udah kedengeran Aman, atau Mbak, masih sudah. kecil? Sudah aman, Mbak. Oke, aku izin share screen ya. Baik, Mbak, bisa, Mbak. Udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan, Mbak. Jadi gini. Oke, kalau gitu aku mulai aja. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Kali ini kita akan bahas soal unit operasi AES tahun 2024. Nanti kalau misalkan suaraku kurang jelas, bisa langsung bilang aja. Nanti kalau ada yang perlu diulang, tinggal ngomong aja. Oke, untuk soal yang pertama ini, itu soal teori. Ada 5 sub nomor. Yang pertama, ditanyakan mengenai mengapa dalam proses biologi itu F per M rasio itu merupakan parameter yang mengontrol kinerja proses. Nah, perlu teman-teman tahu kalau rasio F per M itu menunjukkan jumlah zat organik yang didegradasi dengan jumlah massa mikroorganisme. Jadi F itu melambangkan food atau makanan dari mikroorganisme yang berasal dari air limbah, dan M itu merupakan jumlah mikroorganismenya. Nah, dengan menghitung rasio F per M ini, kita bisa tahu tuh jumlah makanan dan mikroorganisme yang ada. Apakah tercukupi atau enggak. Sekaligus nanti berhubungan sama efisiensi proses dari pengolahannya. Nah, kan kinerja proses biologi itu tergantung sama aktivitas mikroorganisme. Jadi, jumlah mikroorganismenya itu perlu dikontrol. Cara kontrolnya itu ya lewat penyediaan makanan itu dari air limbah yang banyak mengandung zat organik. Nah, makanan yang terlalu sedikit itu nanti akan menyebabkan kematian mikroorganisme. Tapi kalau makanannya juga terlalu banyak, itu bisa terjadi peningkatan jumlah mikroorganisme. Rendahnya rasio F per M itu dibandingkan kondisi awal itu menunjukkan tingginya efisiensi proses. Karena mikroorganisme kan berarti bisa menguraikan dan mendegradasi zat organik yang ada. Jadi makin rendah rasionya, makin tinggi efisiensinya. Cara ngatur rasio F per M itu bisa tinggi, bisa rendah itu gimana? Nah, cara ngaturnya itu bisa lewat laju resirkulasi. Jadi ada yang namanya pengembalian air limbah yang sudah melewati unit. Jadi dikembalikan lagi untuk diolah. Nah, semakin tinggi laju resirkulasi, itu juga akan semakin tinggi rasio F per M-nya. Nah, ini yang aku bold itu merupakan kata kuncinya. Nanti teman-teman kalau misalkan keluar soal ini bisa jabarkan pakai kalimat masing-masing. Terus soal selanjutnya itu mengapa luas permukaan media merupakan bagian penentu kinerja proses. Nah, kalau tadi rasio F per M itu buat menentukan kinerja proses yang menggunakan sistem tersuspensi. Nah, kalau dari media itu akan menentukan efisiensi kinerja proses yang menggunakan sistem attached group. Jadi, semakin luas area media yang digunakan, maka semakin luas juga area untuk melekat mikroorganisme. Jadi nanti mikroorganismenya makin banyak juga untuk melakukan proses penguraian dan degradasi dari bahan penyembah. Untuk selanjutnya yaitu menjelaskan tentang prinsip pengolahan air dan air limbah baik dengan proses biologi maupun proses kimia. Jadi, untuk proses biologi berarti itu ada penambahan mikroorganisme untuk menguraikan atau mendegradasi zat organik. Ingat-ingat zat organik. Nah, kalau di proses kimia, itu kita menambahkan zat kimia untuk mendorong terjadi reaksi kimia yang dapat menghilangkan, mengubah, atau memisahkan polutan. Nah, polutannya ini apa? Bisa berupa logam berat, zat organik, atau bakteri patogen. Kalau tadi proses biologi,
itu lebih mengacu polutannya itu zat organik. Kalau kimia itu lebih mencakup umum, bisa logam berat, organik juga bisa, bahkan bakteri patogen. Nah, bedanya apa kalau di air sama air limbah? Bedanya itu cuma ada pada hasil sampingnya nanti, yang berupa sludge. Dan juga beban pencemarnya ada perbedaan. Kalau di air limbah itu umumnya beban pencemarnya itu lebih tinggi, karena memang konsentrasi zat organik di air limbah itu cukup tinggi dibandingkan air biasa yang menjadi sumber air baku untuk air minum. Nah, kenapa? Karena air baku untuk air minum itu kan umumnya sudah dipilih sumber air yang tidak terlalu terkontaminasi. Jadi, nanti hasil lumpur yang dihasilkan dengan pengolahan air itu yang menyesuaikan kualitas air baku yang digunakan, yang tentunya cenderung lebih rendah dibandingkan dari air limbah. Untuk soal teori yang terakhir itu, apa yang membedakan adsorpsi dan juga pertukaran ion atau ion exchange? Oh, sebelumnya ada tentang pengolahan kenapa itu harus ada unit clarifier atau pengendapan kedua. Perlu menjadi catatan kalau clarifier itu fungsinya untuk menghilangkan padatan tersuspensi. Kalau adanya clarifier ini berarti untuk menghilangkan padatan tersuspensi yang sebelumnya di unit sedimentasi satu itu belum tersisihkan. Jadi di sedimentasi satu itu belum semuanya padatan tersuspensi itu bisa terendapkan. Jadi kita butuh clarifier buat mengendapkan sisa-sisa padatan tersuspensi. Dengan nanti ada clarifier juga itu kan tentunya akan mengurangi beban ke unit pengolahan selanjutnya. Dan tentunya untuk menghasilkan efluen yang berkualitas. Kalau bayangkan nih teman-teman, kalau nggak ada clarifier, jadinya nanti unit sedimentasi satu itu dimensinya besar banget karena diusahakan mampu mengendapkan seluruh padatan tersuspensi yang ada. Jadi nggak dibagi ke dua unit. Ini untuk jawaban perbedaan antara proses adsorpsi dan juga pertukaran ion, di mana kalau adsorpsi dan pertukaran ion itu kan sama-sama untuk memisahkan suatu zat dalam suatu zat juga. Nah, kalau adsorpsi itu pemisahannya itu dengan memanfaatkan kemampuan si adsorben dalam mengikat zat yang ingin dipisahkan dan juga gaya tarik antar molekul tanpa adanya pertukaran ion. Kalau di ion exchange berarti itu ada perlibatan transfer ion berupa entah kation atau anion yang plus atau minus itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal hitungan. Di sini ada soal perhitungan tentang tripping filter. Di suatu kawasan perumahan itu menghasilkan limbah domestik dengan debit 5.000 plus 2 digit NRP. Di sini aku ambilnya 5.000 aja, meter kubik per hari. Limbah tersebut itu akan diolah dalam suatu IPAL dengan sistem tricking filter. Dengan konsentrasi BOD-nya setelah pengendap pertama itu 150 mg per liter. Nah, kalau disediakan tricking filter dengan diameter 8 meter dan tinggi media itu 12 meter, untuk nilai resirkulasi, R ini resirkulasi ya, itu 2, maka berapa BOD effluent yang dapat dicapai? Jika yang pertama kita menggunakan rumus metode NRC. Nah, rumus NRC ini bisa kalian lihat di layar, itu di mana ES sama dengan 100 per 1 ditambah 0,4432 akar dari Y0 dibagi volume kalikan faktor resirkulasi. Untuk Y0 itu merupakan beban organik, jadi bukan dari konsentrasi BOD-nya aja langsung atau debitnya langsung, jadi kita perlu kalikan dulu. Y0 itu dari konsentrasi BOD influen yang masuk ke triggering filter, yang berarti kan setelah pengendap pertama tuh 150 mg per liter dikalikan debitnya, debit air limbahnya sebesar
5.000 meter kubik per hari. Nah, berarti didapatkan konversinya 1 miligram per liter itu sama dengan 1 gram per meter kubik. Jadi bisa langsung diubah aja menjadi 150 gram per meter kubik dikalikan 5.000 meter kubik per hari. Berarti didapatkan 750.000 gram per hari. Nah, satuan yang digunakan untuk beban organik ini yaitu kilogram per hari. Jadi perlu dibagi 1.000 dulu. Didapatkan beban organiknya sejumlah 750 kilogram per hari. Untuk selanjutnya yang perlu kita cari yaitu volumenya. Karena di sini kan belum ada volumenya tuh. Kita carinya lewat luas dikalikan tinggi dari media. Untuk luasnya sendiri kita anggap tracking filternya ini bentuknya lingkaran ya teman-teman. Jadi untuk luasnya kita pakai luas lingkaran. 1/4 pi dikali diameter kuadrat dikalikan 12 meter. 12 meter ini tinggi dari medianya yang diketahui tadi. Nah, diameternya tadi kan diketahui 8 meter. Berarti tinggal kalian masukin ke rumus tuh. Nanti didapat volumenya 602,88 meter kubik. Beban organik udah, terus volume juga udah dapat. Nah, yang belum kan kita nggak diketahui faktor resirkulasinya. Jadi kita perlu hitung dulu faktor resirkulasinya. Rumusnya itu 1 ditambah R per 1 ditambah 0,1 R kuadrat. Jadi dihitung dulu 1 plus 0,1 R-nya dulu, baru dikuadratkan. R-nya tadi kan 2. Langsung kita masukkan ke rumus. Nanti didapatkan nilai faktor resirkulasinya itu sebesar 2,08. Semua parameter yang digunakan untuk perhitungan udah ketemu semua nih. Jadi kita kembali ke rumus NRC yang awal. Yang 100 per 1 ditambah 0,4432 akar Y0 per V kali F. Tinggal kita masukkan ke perhitungan ini. Nah, nanti didapatkan nilai ES itu 74,63%. Atau setara dengan aku bulatkan ini jadi 75%. Jadi ES itu efisiensi dari prosesnya. Nah, tadi kan yang ditanyakan BOD effluent-nya, kualitasnya. Berarti kita kalikan konsentrasi BOD awal influent ke tracking filter dengan efisiensinya. Tapi efisiensinya kita perlu kurangin dulu. Dari 1 dikurangin ES-nya. Ini 1 ini berasal dari 100% yang berarti sama dengan 1. ES-nya ini tadi 0,75 dari 75% itu. Didapatkan BOD effluent-nya itu 37,5 mg per liter. Nah, di sini aku mau kasih tahu kemungkinan soal kayak ada perubahannya itu mungkin kalau ini kan perhitungannya cuma satu tracking filter. Sedangkan tracking filter itu bisa disusun 2 kali. Jadi ada 2 tracking filter. Nanti buat efisiensinya, untuk efisiensi tracking filter pertama, itu perhitungannya sama seperti ini. Tapi untuk efisiensi tracking filter kedua, kalian perlu ada perubahan di rumusnya di bagian 0,4432 ini perlu dibagi dulu sama 1 dikurangi ES dari yang tracking filter pertama. Nah, di Y0-nya juga gitu, ada perubahan. Perlu dikalikan 1 min ES dikalikan Y0. Untuk Y0-nya sama, kayak ini. Jadi gitu. Nah, untuk yang kedua pertanyaannya itu perhitungan menggunakan formula Eckelfelder jika nilai K-nya 2 dan N-nya 0,5. Nah, untuk rumus Eckenfelder itu bisa dilihat di layar. ST per S0 sama dengan E pangkat minus K dikalikan D dibagi QL pangkat N. Nah, Oke. ST itu apa? ST itu merupakan BOD effluent yang kita cari. Kalau S0 itu konsentrasi BOD yang masuk
ke triggering filter. Jadi influennya. Kalau ST effluent, S0 itu influent. Untuk nilai K tadi konstanta, sebenarnya konstanta ini nanti tergantung sama suhu. Harusnya ada tabelnya yang pernah diajarin di kelas, tapi di soal kali ini udah langsung dikasih nilai K-nya. Untuk D-nya itu kedalaman atau tinggi dari medianya. Kemudian untuk QL itu bukan debit air limbahnya, tapi dia beban hidrolik. Jadi nggak bisa langsung pakai debit air limbah. Untuk N-nya sendiri tadi konstanta yang udah diketahui yaitu 0,5. Nah, karena QL atau beban hidrolik ini kita belum tahu, kita perlu cari tahu dulu. Untuk QL itu rumusnya Q0 atau debit air limbahnya dibagi dengan A surface atau luas permukaan. Nah, luas permukaannya kan kita juga belum tahu. Kita perlu hitung dulu luas permukaannya. Sama kayak tadi buat menghitung luas di volume soal sebelumnya, kita masih merumuskan kalau tracking filter yang kita gunakan sekarang itu berbentuk lingkaran. Jadi luas permukaan di bagian atas kan lingkaran tuh. Jadi kita pakai luas dari lingkaran seperempat pi d kuadrat. Tinggal kalian masukkan diameter dari tracking filternya tadi 8 meter. Jadi didapatkan luas permukaannya itu 50,24 meter persegi. Nah, baru kalian masukkan ke rumus ini tadi. Q0 di mana debit air limbahnya per luas permukaan. Nah, didapat 99,52. Ini satuannya memang gini ya. Jangan dibuat meter per hari. Tapi memang ini linear dengan meter per hari. Tapi karena beban hidrolik itu dinyatakan dalam meter kubik per luasan hari. Jadi satuannya memang seperti ini. Nah, kita udah dapat tuh beban hidroliknya. Kita masukkan ke rumus. Yang dicarikan BOD effluent, berarti ST. Per S0, tadi kualitas BOD yang masuk ke tracking filter 150 mg per liter, itu sama dengan di sini tuh nilainya sama dengan 2,72. Jadi biar memudahkan menghitung, tinggal masukkan 2,72 aja sebagai nilai pangkat minus 2, di mana tadi nilai konstantanya, nilai K-nya, dan D tinggi dari medianya, 12 meter. QL-nya tadi udah dapat 99,52, kita masukkan pangkat N, konstanta yang udah diketahui juga di soal. Jadi, kalian hitung dulu luas bagian kanan, didapatkan 2,72 pangkat minus 2,4, ini sama dengan ST per 150. Berarti ST itu sama dengan 150 dikalikan 2,72 pangkat minus 24. Minus 2,4, hasilnya 13,61 mg per liter. Nah, di sini kemungkinan ada perubahan atau variasi soal itu bisa dari nilai K-nya, teman-teman. Mungkin di sini tadi kan udah diketahui tuh nilai nilai K-nya 2. Tapi ini kita anggap yang diketahui soal itu selalu pada suhu 20 derajat Celcius. Bisa aja di soalnya nanti hitung menggunakan formula Ehrenfelder, tapi saat suhunya lain, bukan 20 derajat Celcius. Itu kalian perlu ada konversi dulu ke suhu yang baru, dan aku lihat di PPT kalian itu udah ada nanti buat konversi suhunya. Jadi kalian bisa cek PPT kalian juga untuk konversi suhunya. Yang rumusnya itu KT sama dengan K20 dikalikan 1,035 pangkat T minus 20. Nah, T-nya itu buat keadaan suhu yang baru, yang ingin dicari.
Kalau 20 itu memang acuannya. Untuk soal selanjutnya, yaitu tadi tricking filter, sekarang kita masuk ke RBC. Dari soal di atas yang sebelumnya itu tricking filter, jika diproses dengan sistem RBC, di mana nilai K-nya itu 47,3 liter per hari dalam satuan luas, kemudian target pengolahan konsentrasi BOD itu 5 miligram per liter, ini sama aja dengan konsentrasi BOD effluent yang dia. Jadi konsentrasi BOD effluent-nya nanti 5 miligram per liter. Nah, sistem RBC ini terdiri dari 3 stage, dan setiap stage terdiri dari 4 shaft. Nah, ditanya nih, konsentrasi effluent per stage, jadi dari setiap stage itu berapa effluent-nya dan luasannya untuk setiap shaft-nya. Nah, untuk rumus sistem RBC itu bisa dilihat di sini, yaitu Sn per S0, di mana Sn ini BOD effluent-nya, untuk S0 itu BOD inflow-nya. Tadi sama kayak di tricking filter, yaitu 150 mg per liter, sama dengan 1/1 ditambah dengan K per KL lagi, beban hidrolik. Kemudian dipangkatkan N. N ini adalah jumlah stage dari sistem RBC-nya. Nah, langsung kita masukkan ke persamaan yang belum diketahui kan KL nih teman-teman. Jadi kita perlu mencari KL-nya terlebih dahulu. Kita masukkan SN-nya atau BOD effluent-nya itu 5 mg per liter. Kemudian BOD influennya itu 150 mg per liter sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 47,3 nilai dari K yang sudah diketahui dibagi dengan KL atau beban hidrolik pangkat 3 dari adanya stage di RBC, 3 stage. Kemudian kita lanjut perhitungannya, ini sama dengan 0,03, itu sama dengan KL per KL plus 47,3 pangkat 3. Nah, ini udah aku hitung bentuk penyederhanaan dari rumus sebelumnya, itu bisa dinyatakan seperti ini. KL per KL plus 47,3 pangkat 3, biar memudahkan perhitungan. Disederhanakan terlebih dahulu. Kan ini pangkat 3, jadi kita perlu samakan antara kedua ruas. Jadi, agar pangkat 3-nya ini hilang, kita akar 3 masing-masing ruas. Jadi, akar 3 dari 0,03 dan juga di ruas kanan itu akar 3 dari KL per KL plus 47,3 pangkat 3. Nah, berarti nanti kan kalau akar 3 dari 0,03 itu 0,31. Kalau yang di ruas kanan, berarti tinggal KL per KL plus 47,3. Karena ini kan sama aja dengan yang di dalam ini, pangkat 3 per 3. 3 per 3 kan 1. Jadi nilainya sama kayak yang di dalamnya, di dalam akarnya. Tinggal kalian kalikan ini dengan 0,31. Jadi 0,31 KL ditambah 14,66. Hasil perkalian dari 0,31 dikalikan 47,3 sama dengan KL. Nah, KL-nya ini kalian satukan antara KL sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti didapatkan 0,69 KL. Ini dapat dari mana? Dari 1 dikurangin sama 0,31. Jadinya 0,69 KL. Sama dengan 14,66. Sehingga didapatkan KL-nya itu 21,25 liter per meter persegi hari. KL-nya kan udah tahu. Kita masukkan lagi ke rumus yang awal. Tapi kita kosongkan nilai SN-nya. Karena kan yang ditanyakan konsentrasi effluent per stage. Jadi kita kosongkan dulu karena yang tadi kan effluent-nya itu di tahap akhir. Jadi kita kosongkan dulu sebagai parameter yang akan dicari. Sn per 150 konsentrasi awal dari BOD sama dengan
1/1 ditambah 47,3 per nilai QL yang tadi sudah dihitung, 21,25 pangkat N. Nah, N-nya ini juga dikosongin karena buat nanti rumus perhitungan per stage-nya. Jadi didapatkan SN per 150 sama dengan 1/1 ditambah 2,23 pangkat N. Sehingga SN-nya itu sama dengan 150 dikalikan 0,31 pangkat N. Nah, ini rumus umumnya, teman-teman. Rumus umum yang digunakan untuk mencari BOD effluent per stage-nya nanti. Untuk cari effluent tiap stage-nya, kita tinggal masukkan nilai N-nya tergantung stage yang kita cari. Yang ditanyakan kan setiap stage, berarti ya udah kita hitung masing-masing stage-nya. Untuk stage 1, berarti kalian masukkan nilai N-nya tuh 1, nanti didapatkan BOD effluent-nya itu 46,5 mg per liter. Untuk stage 2, kalian tinggal masukkan juga N-nya sebagai 2, nanti didapatkan 14,42 mg per liter. Dan juga untuk stage yang terakhir, yaitu stage 3, juga kalian tinggal masukkan N-nya 3, nanti ketemu sebesar 4,47 mg per liter. BOD effluent-nya kan sudah ketemu nih untuk tiap stage-nya. Sekarang soal yang terakhir yaitu kita mencari luasan media untuk setiap shaft-nya. Tadi kan kita udah ngitung beban hidroliknya atau QL. Nah, rumus QL itu kan sama dengan debit air limbahnya per luas permukaan. Tadi QL yang didapatkan itu 21,25 liter per meter persegi hari. Kenapa ini dibagi 1000? Karena buat konversi si liternya ini jadi meter kubik. Jadi dibagi 1000 dulu, biar nanti bisa dioperasikan, karena satuannya sama. Ini satuannya meter kubik per hari, yang merupakan debit air limbahnya per luas permukaannya. Nah, yang kita cari ini luas permukaan atau dalam soal ini luas totalnya. Jadi tinggal luas totalnya itu pembagian dari debit air limbahnya dibagi dengan beban hidroliknya. Didapatkan luas totalnya itu sebesar 250.000 meter persegi. Nah, yang ditanyakan tadi kan luas tiap shaft-nya, per shaft-nya. Jadi tinggal kalian bagi luas total ini dengan jumlah shaft yang ditanyakan, yaitu sebanyak 4 kan yang diketahui. Jadi tinggal 250.000 dibagi 4, sama dengan 62.500 meter persegi. Jadi ini untuk luasan per shaft-nya. Mungkin ada yang ditanyakan? Mbak mau nanya Mbak, Iya, boleh. kalau aku baca di bukunya Reynolds itu buat penentuan rumus QL yang di awal itu Q per A kan equal sama eh, hidrolik loading rate atau QL-nya kan Mbak. Iya, beban Nah hidroliknya. itu kenapa nggak langsung dari atas make QL sama dengan Q per A surface-nya Mbak buat yang penentuan di awal itu Mbak. Yang di sistem RBC ini. Iya, ini aku baca di Reynolds itu dia contoh soalnya juga mau kayak gitu Mbak. Dia langsung make Q per A langsung buat nyari QL-nya Mbak. Karena di sini kasusnya itu kan juga yang ditanyakan luasan media. Berarti juga luasannya itu belum tentu gitu loh. Jadi kita cari dari rumus dari sistem RBC-nya ini. Jadi nggak langsung dari Q per AS-nya. Oh ya itu soal oh ya itu ada target F-line oh, F-line-nya Mbak ya di soal. Iya, Oh ya ya paham Mbak paham. Terima kasih Mbak. iya. Kan ditanyakan luasnya. Kalau memang sudah diketahui juga ya tinggal kalian masukkan ke rumus ini tadi buat cari QL-nya. Yang sudah paham Mbak. Soalnya tadi aku nggak baca ada target F-line-nya di situ ternyata. Iya, oke, oke. Ada lagi yang mau tanya?
Fileko yang ini udah aku kirim ke salah satu anak Akesma, jadi harusnya bisa di-share nanti. Kalau misalkan sekarang belum kepikiran mau tanya apa, tapi nanti waktu baca-baca baru kepikiran, kalau mau tanya bisa chat ke aku aja. Mbak mau nanya lagi. Sama kemarin itu Ini, soalnya cuma ini aja atau ada soal lainnya ya Mbak ya buat itu? Soalnya kan ini nah tadi cuma sebenarnya, sampai eh apa namanya RBC kan Mbak. Itu kan masih ada iya. absorpsi sama apa? Nah, seingatku itu memang ada 4 soal, karena tiap bobotnya ini kan 25. Nah, di angkatanku nggak ada yang ngefoto untuk lembar selanjutnya. Dan kebetulan aku juga lupa itu soalnya apa, tapi seingatku itu soalnya tentang buat grafik metode Langmuir sama Friendlich. Mungkin aku jelasin cara buat grafiknya juga sesuai sama praktikum kalian ya. Bentar. Udah kelihatan nggak file yang baru? Mbak sudah. Udah ya? Nah, jadi untuk soal yang terakhir itu seingatku tentang buat grafik Langmuir sama Friendlich. Nah, kalau ini berdasarkan praktikum kalian ya, nanti dikasih buat persamaan dari Y-nya didapatkan sekian yang di praktikum, di mana nilai Y itu nilai absorbansi yang didapatkan, dan nilai X itu konsentrasi yang dicari, atau CE. Kita sebutnya sebagai CE. Nah, nanti tinggal kalian masukkan nilai absorbansinya buat dapatkan konsentrasi per tiap nilai absorbansi. Jadi ada beberapa nilai nanti. Nah, yang dicari selanjutnya itu kita perlu mencari nilai KE atau kapasitas absorpsi. Persamanya itu ini, KE sama dengan C0 per CE dikalikan volume per M. C0 itu konsentrasi awal metilen blue yang merupakan zat yang ingin dipisahkan. Jadi tergantung nanti di soal zatnya apa. Pokoknya C0 itu konsentrasi awal dari zat pencemarnya. Kemudian CE itu konsentrasi akhir yang didapatkan dari perhitungan.
pakai persamaan Y sama dengan ini. Untuk V itu volume dari larutannya, kemudian untuk M itu massa karbon aktif dalam gram. Ini aku rumusnya nggak tahu mungkin sama atau beda dari PPT kalian, tapi ini aku cari di beberapa jurnal. Jadi di beberapa jurnal persamaannya itu seperti ini. Setelah kita dapat nilai KE atau kapasitas adsorpsi, kan bisa buat tabel bantuan CE dan juga KE dari yang kalian udah hitung tadi. Kalau ditanyakan tentang persentase adsorpsinya, berarti tinggal C0 min CE per C0 kali 100%. Dimana C0 itu sama dengan ini tadi, konsentrasi awal polutannya, CE konsentrasi akhirnya. Nanti dapat persentase absorpsinya berapa persen. Nah, ini untuk pemodelan grafik isoterm yang Langmuir, itu kalian sumbu X-nya itu CE. Jadi, sumbu X-nya CE, kalau sumbu Y-nya itu CE per KE. KE yang udah dihitung tadi. Nanti kalian buat grafiknya aja. Nah, ini persamaan umum bentuk linear dari isoterm Langmuir. Jadi, CE per KE ini Y sama dengan 1 per kapasitas maksimum adsorpsi. Ini sebagai linear dengan nilai A, yang kalau dalam persamaan itu Y sama dengan AX plus B. Kemudian C ini sebagai X-nya tadi. Untuk nilai B-nya berarti ya ini 1 per konstanta Langmuir dikalikan kapasitas maksimumnya. Nah, untuk yang Freundlich itu sumbu X-nya itu ln CE. Kalau sumbu Y-nya itu langsung ln QE. Persamaannya juga beda dari yang Langmuir. Untuk persamaannya itu ln QE sebagai Y sama dengan 1/n ini sebagai A, kemudian ln CE ini sebagai X, dan ln K itu sebagai B. Di mana N ini tuh intensitas adsorpsinya. Untuk K-nya juga merupakan konstanta Freundlich. Jadi antara konstanta Freundlich dan juga Langmuir itu nanti ada perbedaannya. Jadi seingatku itu disuruh bikin grafik. Nah, kedua pemodelan grafik ini beda yang digunakan antara sumbu X, Y-nya. Mungkin ini aku nanti share juga, karena belum aku share. Mbak, itu tadi ada yang request juga buat ngebahas soal kuis di kelas A. Kebetulan itu yang nomor 6 itu kan soal tentang apa namanya absorpsi juga kan, Mbak. Tapi dia itu nyari kebutuhan karbon aktif Mbak yang udah saya kirim di kolom komentar itu Mbak. Oh, Kolom chat bentar itu. aku lihat dulu. Super. Bentar ya, aku coba hitung dulu. Mungkin ada pertanyaan lain di luar ini. Nanti aku juga kirimin lewat WA aja kayaknya ke Adkesma buat pembahasannya. Untuk pertanyaan
mengenai soal yang dibahas tadi, ada lagi kah? Ini mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyakan, bisa diakhiri aja kah? Nanti buat soal tambahannya aku kirim ke Adkesma buat di-share. Mungkin ada yang ditanyakan tentang pembahasan soal yang PAS tahun 2024. Artinya udah nggak ada yang tanya sih Mbak. Oke, kalau gitu nanti buat yang soal tambahan kuis itu, aku kirim aja lewat WA. Ya, Mbak. Aku nggak siap. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, baru kepikiran nanti nanyanya bisa lewat WA aja nggak apa-apa, WA ke aku. Siap-siap Mbak. Oke, mungkin karena emang udah dicukupkan, jadi aku mewakili Adriel dan juga Atma dan yang lain. Terima kasih juga kepada Mbak Feren udah mau memberikan tutor pada malam hari ini. Dan juga buat teman-teman yang join, terima kasih. Nanti untuk filenya akan segera kami kirim dan juga videonya akan segera kami upload. Mungkin sekian dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. aku izin live ya. Ya Mbak, silakan Mbak.